Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, sekarang kita masuk di soal tes coding algoritma part 2 dengan pemateri masih dari gua sendiri ya, yaitu Ranggo Pato. Nah, jadi soalnya kayak gini ya, di mana kita diberikan array dengan size n kurang 1 ya, dan arraynya itu semuanya adalah integer ya, dalam rentang 1, Artinya, n-nya itu misalkan 8 ya, berarti array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, jadi dalam rentang itu. Nah, jadi kita diminta untuk menulis program untuk menemukan array yang hilang dalam rentangnya. Jadi, misalkan n-nya 8, berarti dalam rentang array-nya itu yang hilang berapa gitu ya. Dengan catatan di sini ya, tidak terdapat duplikasi dalam elemen array. Nah, jadi array-nya ini nanti nggak ada duplikasi. Terus array yang hilang hanya ada satu. Jadi cuma ada satu array yang hilang. Nah, contohnya di sini. Ini inputnya ya. Jadi misalkan array-nya adalah 2, 1, 5, 7, 6, 8, 3. N-nya adalah 8 gitu kan ya. Berarti 1 sampai 8. Berarti di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, yang nggak ada dalam rentang 1 sampai 8 ya, di dalam array ini adalah 4 ya. Nah, contoh kedua. Nah, ini 1, 4, 5, 2, 6. N-nya 6. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang nggak ada dalam sini. Di sini adalah 3 ya, kan? 1 ada tuh. 2 ada, 3 nggak ada kan? 4 ada, 5 ada, 6 ada. Ingat ya, di sini catatannya dia nggak ada duplikasi elemen, jadi nggak bisa 1,1 nggak bisa. Nah, dan yang hilang itu juga cuma ada satu ya, nggak bisa 1,4,5,2. 6-nya nggak ada, berarti yang hilang kan 3,6 itu nggak bisa juga. Jadi catatannya tidak terdapat duplikasi dalam elemen array dan array yang hilang hanya ada satu. Nah, jadi kita diminta untuk menulis programnya. Nah, kalau kayak gini ya, yang paling gampang ya menurut gue pribadi ya, itu adalah dengan cara penjumlahan, di mana kita jumlahkan semua array dalam rentangnya ya, nanti kita kurangin sama array-nya ini. Hasilnya harusnya adalah eh, apa namanya? Array yang hilangnya. Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan penjumlahan. Nah, jadi contohnya sini gue pakai pen ya. Kalau misalkan n-nya 8 ya, berarti rentangnya adalah 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kan kalau misalkan teman-teman jumlahin semua ya. Ini 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 21 tambah 7, 28 tambah 8 kan jumlahnya berarti 36 total semuanya. Nah, sedangkan array kita adalah yang ini. Nah, jadi array ini kita jumlahin juga. Jadi nih 2 tambah 1, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 8, 29. 29 tambah 3, 32. Nah, nanti kita kurangin tuh. 36 dikurang 32. Hasilnya 4. Nah, jadi sama 4. Nah, jadi kayak gitu. Pendekatan yang paling gampang adalah dengan menjumlahkan array dalam rentang 1,n-nya, terus sama array dari input kita juga. Nanti dua-duanya akan kita kurangin. Yang ini dikurangin sama yang ini. Nah, itu adalah pendekatan yang paling gampang. Contoh lagi ya, ini 1, 4, 5, 2, 6. Nah, ini kan kalau 1 sampai 6 itu kalau ditambahin itu 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Berarti ini ditambahin 10 tambah 11 ya 21. Nah, ini kita jumlahin ya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Nah, 18. Ini 21. Berarti 21 kurang 18 itu 3. Jadi array yang hilangnya adalah 3. Nah, jadi ini pendekatan yang paling sederhana. Langsung aja ya, ini kita cobain ya. Pendekatan ini di VS Code kita. Nah, sekarang kita udah di VS Code kita ya. Nah, ini VS Code-nya. Jadi ini gue bikin file ya, index.js ya. Nah, di sini ini bentukan ininya. Agar nanti waktu kita running ya, kita ngekonsol return-nya gitu. Jadi gitulah ya simpelnya. Oke, langsung aja kita coba tulis programnya di sini. Jadi
nanti kita akan ada jumlah ya. Jadi jumlahnya kita akan kasih let ya, biar kita bisa ganti-ganti nilai dari value-nya ini ya. Jadi kita kasih sum ya, sumnya ini sama dengan 0. Nah, sum ini adalah sum dari array-nya ya, sum dari array. Oh, ini sum dari array. Nah, selanjutnya adalah sum dari rentangnya. Nah, mungkin di sini gue kasih expected ya, expected sum seharusnya ya, kalau misalkan array-nya nggak hilang gitu ya. Sum expected, expected sum misal. Nah, ini sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan bisa looping ya untuk cari sum dari array ya. Itu looping kita for ya. Kita let i sama dengan 0. Terus apabila i-nya ini ya, i-nya ini kecil dari n kurang 1. Nah, kecil dari n kurang 1, kita bakal i-nya kita tambahin i plus plus. Nah, karena panjang array-nya adalah n kurang 1 ya. Panjang array-nya adalah n kurang 1. Kenapa n kurang 1? Kenapa nggak n ya? Karena ya kita mulai array-nya ya, mulai array-nya itu dari 1 gitu ya. Nah, makanya n kurang 1. Oke, karena rentangnya adalah 1, n. Terus di sini kita akan bilang sum kita tambahin, tambah sama dengan array dari indeks i tadi. Oke. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai sumnya. Nanti akan kita dapat nilai sumnya. Selanjutnya kita cari nilai expected sumnya. Jadi kita akan kurang lebih hampir sama ya, melakukan looping juga. Jadi di sini for ya, terus let i sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena rentangnya dari 1 sampai n kan. Terus di mana i-nya ini itu kecil atau sama dengan n. Kecil atau sama dengan n ya, karena 1, 2, kalau 1,8 ya berarti 1 sampai 8 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan kecil sama ya. Kecil sama. Karena dia nyampai ke 8-nya gitu ya. Berarti di sini apabila dia kecil sama, i-nya akan kita tambahin juga i++. Nah, terus di dalam ini kita akan expected sum ya. Expected sum itu plus sama dengan i. Nah, jadi kita akan dapat expected sumnya, kita akan dapat i-nya, sum dari array-nya. Nah, setelah itu baru kita kurangin. Nah, jadi di sini kita akan return expected sum ya, dikurang dengan sum. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Ini gue kecilin ya biar kelihatan. Nah, ini. Oke, kita coba running ya programnya. Di sini gue akan note index.js. Nah, nih, array yang hilangnya adalah 4. Nah, ini kan harusnya array yang hilangnya adalah 4. Nah, contoh ya, contoh misalkan tadi, misalkan dia itu n-nya 5 ya. Terus di sini adalah 3,1,2,5 gitu. Berarti yang hilang juga 4 ya ini. Atau yang hilang 2 deh. Kita coba. Nah, kita save. Nah, ini harusnya waktu kita running ya. Running programnya ini akan gua gedein dikit. Enter, harusnya yang hilang adalah 2. Nah, jadi kita udah berhasil menemukan array yang hilangnya. Nah, tapi ya teman-teman ya, tapi kalau di matematika sendiri ya, untuk menghitung jumlah dari rentang ya, misalkan kita ada ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, untuk menghitung rentang ini ya, kita bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana gitu. Jadi ini akan jadi 8 ya, itu dikali 8 tambah 1. Dalam kurung 8 ditambah 1, terus dibagi 2 totalnya. Semuanya nanti dibagi 2. Jadi gini. Nah, jadi ini bisa ya, bisa didapatkan kayak gini. Jadi ini kalau kita total jumlahin semuanya ini 32 ya. Nah, coba teman-teman 8 dikali 9. 72. Nah, berarti bagi 2 36. Oh, sorry. Ini total semuanya 36. Jadi hasilnya sama, ini sama, ini sama, ini sama, gitu. Jadi daripada kita looping kayak gini, kita bisa ganti ini jadi n, jadi expected sum-nya ya, expected sum di sini, expected sum itu bisa jadi n ya, dikali kali dalam kurung n ditambah 1
dibagi 2 gitu ya. Jadi kayak kita mereduce time complexity ya, karena kalau melooping itu kan biasanya lebih lama prosesnya gitu kan. Nah, jadi ini bisa kita komen ya, kita save ya, harusnya ya waktu kita running lagi ya, di sininya, eee, function-nya ya, kita coba running lagi harusnya yang hilang juga tetap 2. Nah ya, yang hilang tetap 2, sama, gitu. Nah, jadi ini lebih, simpel, lebih simpel daripada kita nge-looping gitu ya. Kita pakai operasi matematika, cara yang lebih sederhana. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. See you, ciao ciao.